Joko Lodang. Saya tidak tahu, istilahnya khas ya. Kenapa Ronggo Warsito pakai istilah Joko Lodang? Karena manusia yang tercerahkan, manusia yang mengalami puncak pengalaman mistik itu adalah seorang yang Joko dan Lodang. Joko itu kan berarti masih ting-ting, masih murni, masih jernih. Dan Lodang, dia santai, tidak kesusu-susu, nggak dipepet-pepet oleh dunia, longgar dia. Cirinya orang yang belum selesai itu dia marah-marah terus, kesusu-susu terus, bingung terus. Tapi kalau sudah Joko Lodang, kamu jernih dan santai, itu berarti kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Jadi di sairnya Joko Lodang gumandul, praptaning ngetengkrang seruwus, eling-eling pasti karsaning hyang wiji, gunung mendak jurang berenjul, ingusir projo prangkasor. Jadi Joko Lodang datang berayun di antara pohon-pohon. Jadi karena dia sudah santai, ya nongkrong di atas pohon, tidak masalah, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, santai, dia sudah selesai, sudah tercerahkan. Kemudian duduk tanpa sopan, dia tidak terikat lagi oleh tradisi, tata adat yang tidak hakiki. Maka digambarkan duduk, tidak usah mikir kesopanan, dan berkata dengan keras. Dia mengingatkan orang-orang, ingat-ingatlah, sudah jadi kehendak Tuhan, besok gunung-gunung tinggi akan merendah, jurang yang curam akan muncul. Kalau bahasa Jawa ini namanya wolak waliing zaman. Zaman akan kebalik-balik. Gunung yang harusnya muncul, dia malah ambles. Jurang yang harusnya di bawah, dia malah muncul. Yang benar jadi salah, yang salah kelihatan benar. Diingat-ingat besok ini. Dan yang kalah perang akan terusir. Jadi bukan yang salah akan terusir, bukan yang keliru akan terusir, tapi yang kalah perang. Besok akan ada kondisi semacam ini, zaman kebolak-balik. Dan yang mengabarkan ini Joko Lodang. Yang sadar kondisi ini adalah orang yang sudah tercerahkan, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dengan hidupnya. Tak loncati beberapa bait. Terus ada lagi yang gelisah siapa? Mbok perawan songgowang duh kiteng kolbu. Kenapa pakai istilah mbok perawan? Kenapa pakai istilah mbok dan kenapa pakai istilah perawan? Perawan sama kayak Joko tadi, ada kemurnian, ada kejernihan di situ. Kenapa mbok? Mbok itu kan semacam kakang atau kakak atau ibu yang perempuan. Kenapa kakak dan ibu yang perempuan? Karena dalam mbok ada jiwa ngayomi, ada jiwa sayang, ada keibuan yang bisa mengasuh. Ketika Joko Lodang menceritakan besok zaman akan kebolak-balik, kacau dan rusak, yang gelisah pertama-tama adalah mbok perawan. Mereka yang punya kepedulian, punya jiwa momong terhadap lingkungan sekitarnya, yang perawan, yang pikirannya jernih, yang tidak ditunggangi oleh aliran mazhab apapun. Mbok perawan bersedih hati. Cuma kemudian Joko Lodang nabdo malih, Joko Lodang berkata lagi, namun ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab, kepastian yang bisa dibaca. Usahakanlah supaya segera terjadi. Jadi hidup ini ada sunnatullahnya. Siapa menabur, dia akan menanam. Solusinya biar wolak-walik yang zaman itu segera selesai, taburlah yang baik-baik sekarang. Tidak usah nunggu besok, tidak usah kesuwen diskusinya. Sekarang selesaikan itu, besok kita akan panen yang baik. Kalau kita nggak segera menanam sekarang, kita masih gegeran sendiri, saling caci antar kita sendiri sekarang, tidak akan ada panen besok.
Maka sekaranglah itu hukum sebab musabab. Hidup ada sebab akibatnya. Kalau kamu tidak rajin sekarang, pintermu ya tidak besok. Jadi kalau ingin besok pinter, sekarang rajinlah, tekunlah belajar, besok kamu akan pinter. Itu sebab akibat. Kalau ingin Indonesia ini beres segala urusannya besok, kita semua harus tirakat sekarang. Kalau kita menunda-nunda tirakat, semua nyari enaknya sendiri, senangnya sendiri, ya zaman kalau tidur, wolak-wali yang zaman tidak akan selesai. Masih lama. Wiku mesti sawijinya tidak akan muncul. Untuk jadi wiku kan harus ada tirakat. Dan tugas kita sebenarnya untuk tirakat itu tadi. Itu peringatannya Joko Lodan. Bait selanjutnya ini nanti yang sering ditafsirkan orang ramalan kemerdekaan Indonesia, karena pas kalau pakai Condro Sengkolo itu tahun 1945. Jadi sangkalane masih nunggal zamanipun ning sakjroning madya akhir. Wiku Sabto Ngesti Ratu, adil parimarmeng dasih ing kono kersaning manun. Kapan era sebab akibat itu selesai? Zamannya masih sama, jangan khawatir. Pada akhir pertengahan zaman, Wiku Sabto Ngesti Ratu, Wiku 7 Sabto 7 Ngesti 8 Ratu 1. Jadi tahun Jawa 1877. Itu kalau dikonversi tahun Saka 1887 itu sama dengan tahun 1945. Pas. Akan ada keadilan antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Ini yang saya bilang dahsyatnya Ronggo Warsito. Nasihat ini bisa berlaku segala zaman. Tapi dia bisa menyisipkan salah satu fase yang menunjukkan bahwa yang dia omongkan benar, yaitu 1945. Jadi itu yang tadi contohnya, contoh Condro Sengkolo. Di banyak puisinya, di banyak syairnya, seratnya nanti semacam ini. Terus ini nasihat untuk anak-anak muda. Serat Wedarogo. Sengaja tadi yang Hidayat Jati saya singkirkan ke belakang, harusnya di depan, tapi agak berat. Nanti kita baca aja, penjelasannya belakangan. Tapi yang Wedarogo lebih penting. Ini Wedarogo itu nanti ada untuk orang-orang tua, ada yang untuk anak-anak muda. Saya ambil yang untuk anak-anak muda aja, karena yang di sini ngumpul teman-teman masih muda, kecuali yang wajahnya agak tua. Kan ada kan yang masih muda wajah itu. Mangkene patrapipun wiwit anem aman dekolaku, mengurangi pangan turu sakwatawis amekak hawa nepsu dasarono andap asor. Jadi laku kita kalau besok ingin mensukseskan sebab akibat yang baik tadi, katanya Ronggo Warsito, makanya yang tepat sejak muda saatnya untuk lelaku, mengurangi makan tidur sementara, menahan hawa nafsu dengan didasari sifat sopan santun. Nah ini yang berat. Jadi tirakat kita yang pertama, ayo laku, jangan boros makan, jangan boros tidur. Sementara tidak apa-apa, tirakat itu kan sementara. Kalau sudah buka puasa kan sudah boleh makan, sudah boleh tidur. Cuma jangan banyak-banyak, makan sekadarnya saja. Lapar ya makan, sebelum kenyang sudah berhenti. Itu mengurangi makan, bukan menghilangkan makan. Mengurangi tidur. Yo, untuk yang lebih bermanfaat. Jadi tidurnya dikurangi untuk belajar, tidurnya dikurangi untuk tahajud, untuk sholat malam, bukan untuk nonton sepak bola. Ya, kalau pas ada siaran langsung UCL, kalian mesti tirakatan kan? Cuma bukan itu maksudnya Ronggo Warsito. Jadi ngurangi makan, ngurangi tidur sementara, tenang aja masih boleh. Dan menahan hawa nafsu. Yang muda-muda yang berat sebenarnya mungkin nahan hawa nafsu ini. Kalau mengurangi makan kan sebenarnya gampang. Akhir bulan pasti kalian makannya agak kurang. Duitnya seragam teh.
Tapi nahan hawa nafsu ini yang agak berat. Tadi ada 4 jenis nafsu, nafsu al-lawamah, nafsu sufiyah, macam-macam itu kan harus latihan. Yang namanya latihan kadang gagal, kadang sukses. Tapi semakin sering latihan, semakin mudah dilakukan. Jadi hawa nafsumu itu kayak binatang peliharaan. Kalau dilatih terus-menerus ya dia akan jinak. Tapi setelah dilatih lama, dicuekin lama, dia bisa liar lagi. Harus kalian yang mengendalikan. Jadi kalau itu binatang ya, kalau itu kuda ya kalian yang ada di atasnya, bukan kudanya di atas kalian. Kalau kudanya di atas kalian gawat. Ya, jadi kalian yang harus di atas kudanya. Kalian yang pegang tali kendalinya. Jangan kudanya yang ngasih kendali di lehermu. Jadi tahanlah hawa nafsu. Apalagi yang muda-muda. Nafsu itu bisa disublimasi kok. Energi untuk itu bisa dialihkan ke yang lain. Makanya Nabi kalau sedang kesana terus nafsumu, sibukkan dirimu. Atau kalau Nabi ya puasalah. Fa'alaihi bisawm. Ya. Jangan sering-sering ke kamar mandi. Ya itu bukan nafsu, itu melampiaskan nafsu. Ditahan lah ya, jangan dilatih yang gitu. Terus sopan santun, andab asor. Ini yang anak muda kadang agak susah. Berat memang. Apalagi anak sekarang kan yang itu tradisi Pak, adat Pak. Itu feodal Pak, kan mesti kamu gitu. Enggak, itu dalam rangka menertibkan diri. Enggak gampang loh menaklukkan diri itu. Antara lain andab asor itu tadi. Sama yang tua cium tangan, kalau jalan menunduk, kalau ngomong nggak boleh dangai. Itu sebenarnya trik-triknya orang Jawa, etiket Jawa untuk biar orang mudah menaklukkan dirinya sendiri. Orang itu paling gampang kalau disuruh sombong, kalau disuruh merendah itu yang berat. Maka orang Jawa mengajarkan tata krama sopan santun, merendahkan diri. Terus anak muda jangan sampai nganggur, katanya Rangga Wasito. Tinimbang lan angin nganggur, goya becik tipil-lipil kaweruh, angger datan ewan panasaten sayekti, kawidyane wuwuh-wuwuh wekasan kasub kinaut. Daripada nganggur, lebih baik nyicil nyari ilmu. Asalkan tidak malu diberi nasihat sejati, hingga penuh ilmu, akhirnya nanti berguna. Jadi kalau kalian sedang off, merasa bete, pengen ngapain daripada nganggur, nyicillah ilmu. Di sekelilingmu semuanya pelajaran. Baik ada yang tertulis, ada yang tergelar. Terus tambah ilmumu. Jangan malu kalau diberi nasihat, baik oleh tulisan, oleh lingkungan, maupun oleh orang yang lebih pandai. Sampai kamu penuh, akhirnya nanti berguna. Jangan khawatir. Jadi mumpung masih muda, nyicil ipil-ipil kaweruh. Nah, besok kalau kalian punya kelompok diskusi, gak usah dikasih nama bagus-bagus, kasih nama ipil-ipil kaweruh. Tidak apa-apa, itu khas Jawa. Jadi kita bikin kelompok diskusi yang namanya ipil-ipil kaweruh. Nah, jadi nyicil-nyicil, ngupil-ngupil pengetahuan. Jadi dikit-dikit tidak apa-apa. Kalau banyak kamu geblak nanti. Sidik-sidik nanti paham. Lama-lama ngumpul. Ilmu itu kan karakternya semacam itu. Kalau kalian nafsunya besar, pingin pinter, dadak, terus beli buku besar-besar, percayalah buku itu tidak kamu baca. Ya, wis tau. Paling kamu bolak-balik tok terus taruh, terus tidur. Iya. Jadi baca kayak gini, akhirnya bukunya yang baca kamu tidur. Bukan kamu yang baca buku. Oke. Jadi terus nasihatnya lagi oleh Rangga Warsito, lamun wis sarwa putus kapinteran sinempeng ing pungkur, dan seterusnya. Jika sudah memiliki kepandaian, simpanlah kepandaian itu. Jangan sombong, jangan kemenyek. Kalau bahasa di tempat saya kemenyek. Kemenyek itu
kemaki, melete. Ya, bahasa-bahasa itulah. Ya, jadi justru cirinya orang pinter itu ketika dia tidak pamer pengetahuannya. Semakin orang suka pamer itu semakin menunjukkan bahwa dia dangkal. Sama kayak kalau kamu baru belajar silat atau belajar taekwondo, belajar apa itu. Kalau baru belajar kan tiap hari mesti kamu pamer, melete kan mesti. Ada apa-apa dikit, tenang aja, tak belain. Ini mesti gitu. Oh ya ngerti-ngerti ya. Jangan deh, perlihatkan kebodohan. Semakin berat ilmunya, semakin menunduk kepalanya. Dan jangan salah, di samping rendah hati, gayamu yang menunduk tadi akan mempermudah dalam bertindak tanduk dan berhubungan dengan orang lain. Tidak ada orang yang senang bergaul sama orang sombong, meskipun dia pinter. Kamu sendiri yang merasakan mungkin IP-mu 2 sementara temanmu IP-nya 4. Kalau kamu temanmu ini sudah IP-nya 4, gaya lagi, ya gak apa-apa sih kan. IP-nya 4 gaya gak apa-apa. Cuma gak enak kan kamu punya. Rasanya itu mending gak usah deket-deket dia deh, daripada dilecehkan terus. Dikit-dikit ngomong IP2, dikit-dikit ngomong IP2. Wah, gak usah lah, meskipun kenyataannya begitu. Ya kan, dikit-dikit nasihati, kamu itu mau belajar, gak inget ke orang tuamu, tiap hari nasihati gitu ya, kamu kan judik juga, bete juga. Ya nanti kamu balas, tenang aja, saya kan nyimpen ilmuku, gak tak keluarin. Ya, oke, jadi jangan sombong, disimpan aja. Kalau memang pada saatnya ya dikeluarin. Kalau ada orang butuh ya dikasih, tidak masalah, cuma jangan sombong. Karena begitu kamu sombong, meskipun kamu memang pinter, orang akan lari darimu dan ilmumu akan kehilangan manfaatnya. Orang mungkin tidak percaya, mungkin yang diomongkan benar, tapi kalau sudah tidak suka kan nggak masuk. Oke. Sebab di dalam hidup banyak orang tak mau kelihatan bodoh, maka selalu menunjukkan pengetahuannya sendiri agar dipuji sebagai orang unggul. Tak taunya akan terjerumus. Jadi hati-hati kalau kamu sombong. Sombongmu itu akan nabrak kamu sendiri. Sebenarnya apapun perilaku tercela yang kamu lakukan, akhirnya akan nabrak kamu sendiri. Jadi jangan dikira mudaratnya itu dirasakan orang lain. Yang pertama-tama merasakan akhlakmu yang jelek itu dirimu sendiri. Kerugiannya ya kamu sendiri. Kalau benar-benar pandai, orang yang pintar itu harusnya tidak demikian kelakuannya. Haruslah dengan kira-kira bagaimana baiknya. Pandai-pandailah mengaku bodoh agar dapat memberi manfaat pada orang lain. Pinter-pinterlah merendah. Makanya orang Jawa itu kan lebih suka rendah diri, rendah hati. Ngomong aja kan gak suka yang keras-keras. Karena memang dasar teorinya untuk bisa harmoni dengan sesama itu kita harus agak merendah. Kalau semua orang muncul, semua orang menonjolkan dirinya, yang terjadi pasti konflik. Jadi merendahlah. Terus